Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana keadaan? Sudah fresh semuanya? Sudah pada mandi, sarapan, sholat? Ya. Sekarang kita akan belajar kembali seperti kemarin ya. Hari ini pelajaran kita adalah matematika. Nah, materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang pecahan. Kemarin kita sudah belajar tentang bilangan bulat, sudah. Operasi bilangan bulat sudah. Kemudian kemarin juga kita sudah mempelajari tentang bilangan cacah. Ya, bilangan cacah sudah. Ya. Nah, sekarang akan kita pelajari tentang pecahan. Pecahan sudah kalian pelajari pada saat kalian mulai kelas 1 sampai kelas 5 sudah kalian pelajari. Ya. Jadi Ibu harapkan nanti pembelajaran kita lebih lancar lagi. Ya. Nah, karena syaratnya kalian sudah paham pecahan, apa itu pecahan gampang. Kalau tidak paham, nah itu yang susah ya. Nah, anak-anak, mari kita mulai. Sebelumnya kalian persiapkan dulu alat-alat tulis kalian ya. Buku, tulis, pulpen, LKS, materi. Ya, silahkan disiapkan semuanya. Akan kita mulai pembelajaran kita. Mari kita mulai dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar materi matematika yang baru. Kemarin setelah kita mempelajari tentang bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat. Sekarang kita akan belajar bilangan pecahan ya. Nah, apa itu bilangan pecahan? Sudah kemarin waktu dari kelas 1 bahkan ya sampai kelas 5 kalian sudah belajar tentang pecahan ya. Jadi contoh pecahan itu sudah kalian pahami semuanya, apa saja contoh-contoh pecahan. Sekarang Ibu tidak akan membahas contoh-contoh pecahan itu. Kita lanjutkan dengan mempelajari pelajaran yang materi kelas 6 sekarang ya, yaitu tentang bentuk-bentuk pecahan. Kalian sebenarnya sudah pernah mempelajari semuanya ini ya. Nah, jadi bentuk pecahan itu ada 4 ya. Ada 4 macam bentuk pecahan itu, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Ya, lagi sekali bahwa bentuk pecahan itu ada 4, yaitu bentuk pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Ibu tanya dulu, yang contohnya pecahan biasa yang seperti apa? Mungkin kalian sudah pernah mempelajari, cuman ini termasuk pecahan apa kalian tidak paham, tidak menghafal seperti itu ya. Jadi pecahan biasa ya, coba contohnya saja. Pecahan biasa itu yang menggunakan tanda per itu ya. Contohnya 1/2 ya. Lanjutnya lagi. Iya, 2/3, 6/8 ya. Kemudian ada lagi 7/11 dan lain sebagainya. Inilah yang bentuk seperti ini dinamakan dengan pecahan biasa ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah pecahan campuran. Nah, pecahan campuran itu apa? Namanya juga campuran ya. Kalau kalian beli es campur kan ada cendolnya, ada gulanya, ada esnya, nanti ada kedalumannya. Nah, kalau pecahan campuran itu juga gitu, campuran dia. Campuran antara apa? Campuran antara bilangan pecahan yang seperti ini atau pecahan biasa dan bilangan bulat ya. Suatu contoh Ibu kasih ya. Jadi, suatu contoh pecahan campuran itu yang bentuknya seperti ini. 1/2. Nah, misalnya seperti ini. Jadi, pecahan campuran ini terdiri dari bilangan bulat, ya, bilangan bulat atau bilangan asli atau bilangan cacah sama, yang penting bulat ya. Kemudian ada bilangan pecahannya, pecahan biasa. Nah, yang seperti ini namanya pecahan campuran ya. Contohnya lagi yang lainnya Ibu bisa buat 1/6/7 misalnya. Yang selanjutnya, yang ketiga pecahan desimal. Yang seperti apa pecahan desimal? Itu kalau Ibu bilang bahasa sederhananya, bilangan desimal itu adalah bilangan yang ada koma-komanya ya. Yang ada koma-komanya. Contohnya 0,3, 6,2, 7,1 dan lain-lainnya. Itu namanya pecahan desimal. Dan yang pecahan persen itu tandanya seperti apa? Persen itu tandanya seperti ini. Nah, ini dibaca persen ya. Contohnya 75%. Nah, yang ini dibaca persen ya. 30%,
25%, dan lain-lainnya. Inilah bentuk-bentuk pecahan, ada 4 ya. Baiklah, kita lanjutkan dengan yang selanjutnya, yaitu sekarang kita akan mempelajari tentang cara mengubah bentuk-bentuk pecahan. Jadi antara bentuk pecahan yang satu dengan yang lain itu bisa dirubah. Maksudnya pecahan biasa nanti bisa kita rubah menjadi pecahan campuran, bisa kita rubah menjadi pecahan desimal, ataupun bisa dirubah menjadi persen. Demikian juga yang lainnya, bisa pecahan desimal itu kita bisa rubah menjadi pecahan campuran biasa, bisa kita rubah menjadi persen. Persen pun juga demikian, bisa kita rubah menjadi pecahan biasa, pecahan campuran, ataupun pecahan desimal. Tentunya ada syarat-syaratnya ya. Nah, mari kita sekarang akan belajar yang pertama dulu, yaitu pecahan biasa akan kita rubah menjadi pecahan desimal. Pecahan biasa yang seperti ini akan kita rubah menjadi pecahan desimal yang seperti ini. Ya, yang seperti yang ada koma-komanya. Bagaimana caranya? Ayo kita pelajari bersama. Nah, ini adalah contoh pecahan biasa. 1/2. Ini akan kita rubah menjadi pecahan desimal yang ada koma-komanya. Bagaimana caranya? Seperti ini. Jadi 1/2 per ini kita bisa baca menjadi bagi. Ya, 1/2 berarti 1/2. Ya, 1/2 kita bagi seperti yang sudah kita pelajari. Satunya ditaruh di mana? Iya, taruh di tengah. Sedangkan pembaginya, 2-nya kita taruh di luar. Nah, ini berarti 1/2. Masih ingat caranya membagi? Yaitu ada bagi, kali, kurang, turun. Ya, bagi, kali, kurang, turun. Itu yang harus kalian hafalkan ya. Yuk, kita pelajari bersama sekarang. 1/2. 1 dibagi 2. Ada hasilnya enggak? Cukup enggak? 1 permen dibagi aja berdua. Oh, enggak cukup, Bu. Boleh-boleh sama-sama separuh. Nah, berarti hasilnya tidak cukup bulat ya, tidak penuh. Jadi hasilnya adalah 0 ya. Kita tulis 0. 0 di mana tulis? Hasil bagi selalu kita tulis di atas. Ya. Habis gitu, habis bagi kali. 0 kali 2. Berapa 0 kali 2? Semua yang diberikan 0 itu adalah 0. Di mana tulis? Sini di bawah ya. Bagi sudah, kali sudah, sekarang kurang. Kita kurangkan. 1 dikurang 0 jadi 1. Bagi, kali, kurang, turun. Nah, benar ini turun. Nah, tapi tidak ada yang diturunkan ya, tidak ada yang diturunkan. Sedangkan hasilnya di bawah ini harus habis, harus 0. Nah, bagaimana kalau sudah begini? Caranya di bawah kita kasih 0. Ya. Jadi lagi sekali Bu jelaskan, 1 dikurang 0 tadi kan udah 0. Habis bagi, kali, kurang, sekarang turun. Nah, yang diturunkan nggak ada. Nah, karena nggak ada, kita kasih koma di atas, di bawah kita kasih 0. Jadilah bilangan 10 ya. Nah, sekarang 10 dibagi 2 bisa enggak? Bisa, Bu. Iya, sekarang bisa ya. 10 bagi 2 hasilnya adalah 5. Habis bagi lagi kali. 5 kali 2 yaitu 10. Habis bagi kali kurang, dikurang. Nah, 10 dikurangi 10, 0 habis. Berarti berhenti ya. Jadi 1/2 itu kalau kita rubah menjadi bilangan desimal itu adalah 0,5 ya. Sebuah contoh lagi Ibu ambil. Nah, kita akan sekarang mengubah 3/4 ini kita rubah menjadi pecahan desimal. Seperti yang di atas tadi kita bagi ya. Karena per ini sama dengan bagi ya. 3/4 bagi berarti 3 dibagi 4. 3-nya kita taruh di dalam. 4-nya kita taruh di luar. Ya. Ayo sekarang kita pekerjakan langkah-langkahnya. Bagi, kali, kurang, turun. Ingat. Bagi, kali, kurang, turun. Bagi dulu. 3 dibagi 4. 3 dibagi 4 tidak ada hasilnya atau tidak cukup. Nah, kita kasih 0. 0 di atas. Habis gitu bagi, kali. Kali sekarang 0 kali 4. 0 kali 4 0. Bagi, kali, kurang. 3 kurangi 0 3.
turun. Nah, sama kayak di atas tadi, ya. Turun tidak bisa, tidak ada nol, tidak ada yang diturunkan. Gimana caranya? Di atas kasih koma, di bawah kasih 0. Jadilah bilangan dia 30 ya. Sekarang kita bagi ya. 30 dibagi 4. 30 bagi 4, ayo. 30 bagi 4 berapa? 4 kali berapa biar mendekati 30? 7, Bu. Iya, 7. 30 dibagi 4 itu hasilnya adalah 7. Sekarang dikali lagi 7 dikali 4. 7 kali 4. Ayo, 28. Bagi kali kurang. 30 dikurangi 28. Masih 2. Ya, kan? Betul? Ya. Bagi kali kurang turun. Nah, yang diturunkan nggak ada. Nah, sama kayak tadi. Cuman bedanya kita ngasih komanya 1 kali saja. Nggak usah sih koma lagi. Langsung aja kasihin. Sini nggak usah begini. Sini kasih 0 aja. Nggak usah kasih koma lagi ya. Jadi 20. Langsung lagi kita bagi lagi. 20 dibagi 4. 20 bagi 4. Ya, betul. 5. Nah, habis bagi kali. Berapa kali berapa? Ya, 5 kali 4. 5 kali 4, 20, Bu. Betul. Begitu, bagi kali kurang. Habis kurang, 20 kurang 20, 0. Habis, betul? Betul. Kalau sudah 0, berarti sudah selesai ya. Jadi, 3/4 itu sama dengan 0,75. Jadi 3/4 dengan 0,75 atau 1/2. Nah, ini meskipun beda bentuknya ya. Yang ini begini, yang ini begini, yang ini begini, yang ini begini. Ini tapi nilainya sama. Tapi bentuknya saja yang berbeda. Nilainya tetap sama. Itulah cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal ya. Nah, tadi kita sudah belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Sekarang akan kita balik. Bagaimana cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa? Balik sekarang ya. Nah, bagaimana caranya? Masih kita ambil contoh yang tadi ya. Tadi kita ambil bahwa contohnya itu nih. 1/2 kalau kita rubah menjadi 0,5. Nah, bagaimana sekarang kalau kita balik? Dari 0,5 pecahan desimal kita rubah menjadi pecahan biasa. Apa betul dia 1/2 ya? Oke. Nah, sebuah contoh. Nah, sebuah contoh. Nah, nih. Kita akan mengubah pecahan desimal ini 0,5 akan kita rubah menjadi pecahan biasa ya. Caranya bagaimana? Perhatikan. Nah, ini yang kalian perlu ketahui bahwa bilangan di belakang 0, di belakang koma, nah ini punya arti sendiri ya, punya arti sendiri ya. Jadi kalau satu angka di belakang koma, ini nilai tempatnya, angka 5 ini dia menempati nilai persepuluhan. Ya, persepuluhan. Atau kalau kita tulis menjadi per10 ya. Kalau angka kedua misalnya ada 0,12. Berarti 1 ini menempati angka persepuluhan dan angka yang kedua di belakang koma itu menempati tempat perseratusan. Tuh ya. Tuh perseratusan berarti dia kalau kita tulis dia menjadi per100. Misalnya Ibu buat lagi 0,237. Misalnya, maka bisa kita simpulkan bahwa 2 ini menempati tempat persepuluhan, 3 menempati tempat perseratusan, 7 menempati tempat, ayo apa kira-kira? Menempati tempat perseribuan. Betul, perseribuan ya. Atau kita tulis per1000. Jadi kalian perhatikan aja kalau 1 angka di belakang koma berarti per 10. 2 angka belakang koma berarti per 100. 3 angka koma di belakang koma berarti per 1000. Kita lanjutkan soal yang tadi 0,5 misalnya. Bagaimana kita rubah menjadi pecahan biasa ya? Jadi
0,5, ingat 5 ini satu angka belakang koma, dia kan per 10, berarti dia adalah gampang saja. Nah, untuk latihan, ingat kalau ibu ngasih pembelajaran, pasti ada latihan. Karena ibu yakin kalau tidak ada latihan, kalian malas belajar, kalian malas mencoba, kalian malas menghitung. Ya, makanya ibu entah 1 atau 2 soal atau 3 soal paling banyak, ibu selalu memberikan latihan soal. Nah, latihan soal kita hari ini, nah ini, rubahlah menjadi pecahan desimal kayak yang tadi. Bagaimana caranya? Ya, yang pertama itu 2/4, kalian rubah menjadi pecahan desimal. Nomor 2, 1/8, kalian rubah menjadi pecahan desimal. Dan yang nomor 3, rubahlah menjadi pecahan biasa. Ya, nih, 1 aja, 1,2 kalau kita rubah menjadi pecahan biasa menjadi seperti apa? Ingat, disederhanakan sampai bentuk yang paling sederhana. Ya, itu dari Ibu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.